semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Video akan dimulai dalam 3, 2, 1. Welcome to Grup 5. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, ada Albertus Robi Herdian. Kedua, ada Daniel Pedrosa. Ketiga, ada Ensi Alwini Totong. Dan keempat, ada Sylvia Febiani. Dan yang kelima, ada saya sebagai moderator, yaitu Veronica Talila Putri. Judul materi yang akan kami bahas kali ini adalah kasus pelanggaran hak dan kewajiban serta penanganannya. Di sini, saya akan menyampaikan 6 kasus yang kami simpulkan sebagai contoh pelanggaran hak dan kewajiban. 3 kasus pelanggaran hak, yang pertama ada diskriminasi, kedua ada pembunuhan, ketiga ada kemiskinan dan pengangguran. Lalu 3 kasus pelanggaran kewajiban, yaitu 1. Melanggar aturan lalu lintas, kedua pencemaran lingkungan, dan yang ketiga adalah pelanggaran terhadap hukum. Yang pertama, diskriminasi. Pengertian dari diskriminasi adalah suatu perbuatan atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Alasan mengapa diskriminasi termasuk contoh dari pelanggaran hak, karena diskriminasi merupakan tindakan mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak seseorang atau kelompok tertentu. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani tindakan diskriminasi antara lain adalah: yang pertama, menghormati dan menghargai setiap perbedaan, baik perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, sadar akan adanya hak asasi manusia atau HAM yang dimiliki setiap manusia yang ada di dalam masyarakat. Ketiga, menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme dalam diri setiap orang dalam masyarakat. Yang keempat, membiasakan diri untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya saja atau covernya saja. Dan yang terakhir adalah menegakkan peraturan undang-undang anti diskriminasi. Yang kedua, pembunuhan. Pengertian dari pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melanggar atau melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif. Misalnya, politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan lain sebagainya. Lalu, alasan mengapa pembunuhan merupakan contoh pelanggaran terhadap hak adalah karena pembunuhan merupakan bentuk perampasan nyawa yang merupakan hak hidup orang lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani pembunuhan adalah: yang pertama, tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Ada baiknya dalam menyelesaikan masalah harus dibincangkan dengan komunikasi terlebih dahulu dan tidak menggunakan kekerasan terutama secara fisik. Kedua, menghargai hak asasi manusia atau HAM yang dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat. Ketiga, menjunjung tinggi persamaan derajat, karena di dunia ini tidak ada yang lebih tinggi selain Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya adalah menegakkan peraturan undang-undang mengenai sanksi atau hukuman kepada pelaku pembunuhan yang setimpal dengan perbuatannya. Yang ketiga, kemiskinan dan pengangguran. Pengertian pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan, yaitu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Alasan mengapa kemiskinan dan pengangguran merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak adalah karena dua hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah, sejalan dengan teori John Locke yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Upaya penanganan kemiskinan dan pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan mutu sebuah pendidikan. Dan yang ketiga adalah membuka lowongan kerja atau memperluas lapangan kerja. Keempat, melanggar lalu lintas. Tindakan melanggar lalu lintas, termasuk contoh dari pelanggaran kewajiban, adalah karena tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban hukum untuk mengikuti aturan lalu lintas dan bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan lainnya. Upaya penanganan pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, memberikan sosialisasi tentang peraturan lalu lintas dan pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Dan yang kedua, mengadakan patroli di wilayah yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas. Lalu yang ketiga, memberikan sanksi tegas kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Kelima, pencemaran lingkungan. Pengertian dari pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya zat energi atau komponen yang merusak lingkungan ataupun berubahnya terhadap segala bentuk tatanan lingkungan yang berasal dari kegiatan manusia maupun proses alam sehingga dapat mengancam kualitas lingkungan. Alasan mengapa pencemaran lingkungan merupakan bentuk pelanggaran kewajiban adalah karena setiap anggota masyarakat memiliki tugas untuk menjaga lingkungan alam dan sekitarnya. Namun pencemaran lingkungan malah menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Upaya penanganan pencemaran lingkungan. Yang pertama, melakukan reboisasi, yaitu menanam pohon kembali pada hutan yang gundul. Dan jangan melakukan pembakaran sembarangan ya. Yang kedua, mengelola sampah dengan baik, terutama sampah anorganik yang sulit terurai. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, mengedukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang keenam atau yang terakhir, pelanggaran hukum. Upaya penanganan pelanggaran hukum adalah yang pertama, meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. Kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Dan yang keempat, memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku pelanggaran hukum. Sekian video dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.